Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang kami hormati Bapak dosen Dr. Muhlis MAG, yang kami banggakan rekan-rekan semua mahasiswa pasca sarjana UIN Raden Mas Said Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan berupa iman, Islam dan ihsan. Yang kedua kalinya salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya serta orang-orang yang senantiasa meniti risalah beliau. Baik Bapak dosen beserta rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini izinkan kami menjelaskan atau mempresentasikan terkait tema yang berhubungan dengan promosi dan pemindahan karyawan. Berbicara tentang promosi dan pemindahan karyawan, tentunya hal ini sangat yang ditunggu-tunggu oleh banyak karyawan, dan banyak juga perusahaan-perusahaan ataupun lembaga pendidikan berupaya untuk meningkatkan kualitas karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Adapun yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yaitu berupa investasi, dan yang dilakukan atau investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut yaitu bukan investasi berupa dana, berupa tanah ataupun berupa yang lainnya, akan tetapi investasinya berupa sumber daya manusia. Dengan adanya investasi sumber daya manusia yang ada, itu akan nanti perusahaan akan berupaya meningkatkan sumber daya manusia yang ada itu dengan memberikan promosi jabatan dan pemindahan karyawan. Dengan adanya promosi jabatan, banyak sekali karyawan-karyawan nanti akan termotivasi dan dengan adanya promosi jabatan ini juga nanti akan berdampak tidak hanya kepada karyawan juga, tapi nanti dampaknya juga akan terhadap sebuah lembaga atau perusahaan. Oleh sebab itu, materi ini atau promosi dan pemindahan karyawan ini sangat bagus sekali untuk kita bahas. Langsung saja. Yang selanjutnya, adapun hal-hal yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu hal yang berhubungan dengan promosi dan pemindahan karyawan. Ada 4. Yang pertama yaitu jalur promosi, dasar-dasar promosi, dan jenis-jenis promosi. Kemudian yang kedua yaitu kecakapan kerja versus senioritas. Kemudian yang ketiga pemindahan atau mutasi. Kemudian yang keempat yaitu perencanaan promosi dan pemindahan. Jadi ada 4 hal yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, untuk yang pertama, sebelum membahas terkait itu semua, alangkah lebih baiknya kita perhatikan terkait dengan pengertian dari promosi. Di sini ada beberapa ilmuwan yang konsen di dalam hal ini menjelaskan. Yang pertama yaitu Filippo menjelaskan bahwa menurutnya promosi adalah perubahan dari satu posisi ke posisi lain dengan posisi yang lebih tinggi dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Pindah ke posisi yang lebih tinggi ini biasanya melibatkan peningkatan gaji, tetapi ini tidak selalu terjadi. Itu menurut Filippo. Kalau menurut Siagian, ya, Siagian berpendapat bahwasanya apabila seorang pegawai dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar, tingkatannya dalam hierarki jabatan lebih tinggi, dan penghasilannya pun lebih besar. Kemudian menurut Hasibuan, promosi adalah
promosi jabatan adalah perpindahan yang memperbesar wewenang dan tanggung jawab ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi yang diikuti dengan kewajiban hak, status, dan penghasilan yang lebih besar. Jadi itu tadi beberapa pendapat terkait promosi jabatan. Dari beberapa pendapat para ilmuwan tadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya yang dinamakan promosi jabatan yaitu pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi. Jadi proses promosi jabatan itu pemindahan dari jabatan yang sebelumnya katakanlah jabatan yang A, kemudian dipindah ke jabatan yang B, dan jabatan B itu jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya, seperti itu ya. Kemudian diiringi dengan bertambahnya juga hak. Tentunya ketika jabatan yang baru yang lebih tinggi itu diiringi dengan hak yang melekat padanya, kemudian juga wewenang ya, wewenang juga akan nanti melekat padanya. Kemudian kekuasaannya apakah nanti lebih banyak atau lebih melebar, dan tanggung jawab tentunya ya, tanggung jawab, dan biasanya juga diikuti dengan penghasilan. Otomatis ya, jika jabatannya naik, otomatis juga penghasilannya juga akan bertambah, dan juga fasilitas sesuai dengan amanah yang diemban. Jadi yang dimaksud promosi jabatan itu seperti itu. Kemudian lanjut, kita masuk ke jalur promosi. Apa sih yang dimaksud dengan jalur promosi? Yang dimaksud dengan jalur promosi adalah deskripsi struktur level suatu jabatan karyawan. Biasanya jalur promosi jabatan dibuat seperti bangkan atau gambar yang menunjukkan jalur atau jalan kenaikan suatu jabatan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Bahkan tersebut memperlihatkan bagaimana suatu jabatan menuju ke jabatan lain yang lebih tinggi. Jadi yang dimaksud dengan jalur promosi di sini adalah bentuk struktur level suatu jabatan, yang dimana biasanya perusahaan atau lembaga pendidikan ketika memberikan jabatan kepada karyawan tentunya akan memberikan arahan atau memberitahu dulu nanti jabatan-jabatan yang ada di perusahaan itu seperti apa saja. Jadi yang dinamakan jalur promosi nanti setelah jabatan ini naik lagi ke jabatan yang selanjutnya, jabatan selanjutnya sampai nanti terakhir di jabatan yang terakhir, seperti itu. Seperti halnya yang saya berikan contoh di bawah yang berupa bagan. Ya, ini saya ambilkan dari contoh bagan jalur promosi dari sebuah perusahaan. Bisa dilihat di situ yang paling bawah itu ada asisten personalia, dan yang paling atas itu direktur personalia atau yang jabatan yang paling tinggi ya. Dari asisten personalia kemudian naik ke atas ya, jabatan selanjutnya jalurnya naik ke atas itu pengawas fungsi. Kemudian dari pengawas fungsi ini bisa kemudian naik ke atas, bisa ke kanan atau bisa ke kiri. Kalau ke kanan berarti naik ke manajer seksi pabrik besar ya. Setelah ke manajer seksi pabrik besar kemudian naik lagi ke staf spesialis untuk divisi. Setelah staf spesialis untuk divisi naik lagi ke staf spesialis untuk perusahaan ya. Setelah staf spesialis untuk perusahaan naik lagi ke manajer fungsi untuk perusahaan. Setelah manajer fungsi untuk perusahaan, yang terakhir bermuara di direktur personalia untuk perusahaan. Itu yang ke arah kanan. Untuk yang ke arah kiri, dari pengawas fungsi naik ke manajer personalia pabrik kecil ya. Setelah dari itu naik lagi ke manajer personalia pabrik menengah ya. Kemudian naik lagi ke manajer personalia pabrik besar. Setelah dari situ kemudian naik lagi ke direktur personalia untuk divisi. Setelah dari direktur personalia untuk divisi, yang terakhir yaitu direktur personalia untuk perusahaan. Jadi ini contoh bagan atau struktur jalur promosi. Jadi ada step-step
atau step-step jabatan dari yang paling bawah kemudian naik ke atasnya lagi, ke atasnya lagi, ke atasnya lagi sampai yang terakhir yaitu bermuara di direktur personalia untuk perusahaan. Lanjut untuk selanjutnya yaitu dasar-dasar promosi. Promosi jabatan tidak serta-merta dilakukan oleh manajemen perusahaan. Ya, tentunya ada dasar-dasar yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Adapun dasar-dasar yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yaitu yang pertama, manajemen perusahaan mengambil dari kecakapan kerja. Ya, apa tuh yang dimaksud dengan kecakapan kerja? Yaitu yang dimaksud dengan kecakapan kerja yaitu proses seseorang dipromosikan berdasarkan penilaian kecakapan atau kemampuan. Jadi jabatan atau promosi jabatan baru itu diberikan kepada karyawan atau pegawai ketika karyawan atau pegawai tersebut memiliki kemampuan yang tinggi, dalam artian ketika atasan memberikan amanah kemudian respon dari karyawan tersebut bagus, dalam artian ketika sudah diberi amanah atau jabatan itu dilaksanakan dengan baik bahkan lebih dari apa yang sudah diamanahkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu senioritas. Senioritas yaitu kenaikan pangkat atau promosi jabatan yang berdasarkan lamanya pengalaman profesional pegawai. Yang dimaksud dengan senioritas di sini yaitu lamanya bekerja di dalam suatu perusahaan atau lembaga pendidikan. Jadi dari pihak manajemen memberikan ya bisa berupa hadiah atau juga bisa berupa penghargaan terhadap karyawan-karyawan yang sudah lama, yang dimana karyawan tersebut layak untuk dipromosikan jabatannya atau diberikan jabatan yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu kombinasi antara kecakapan kerja dan senioritas. Jadi dasar promosi jabatan yang terakhir yaitu kombinasi antara kecakapan kerja yaitu kemampuan yang lebih yang dimiliki oleh seorang karyawan dan juga diikuti dengan lamanya bekerja. Ya, lamanya bekerja yang berdurasi cukup lama atau berpengalaman di bidangnya atau di jabatannya itu. Kemudian juga dengan dasar promosi yang berupa kecakapan kerja dan senioritas, sehingga dari pihak manajemen otomatis akan menaikkan jabatan sesuai dengan pengalaman bekerja dan kemampuan yang dimiliki. Jadi ada 3 dasar promosi jabatan yang biasanya dilakukan di perusahaan atau lembaga pendidikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis-jenis promosi. Ya, setelah kita membahas dari dasar-dasar promosi, di sini ada jenis-jenis promosi. Apa saja jenis-jenis promosi? Jenis-jenis promosi di sini yaitu yang pertama yaitu promosi sementara. Apa sih yang dimaksud dengan promosi sementara atau temporary promotion? Yaitu bentuk promosi jabatan yang berjalan untuk jangka waktu terbatas. Jadi promosi jabatan ini diberikan kepada pegawai atau karyawan yang dimana jabatan tersebut tidak terus-menerus atau selamanya, ya. Jadi promosi atau jabatan tersebut diberikan hanya berdasarkan ketika ada seorang karyawan yang lain dalam keadaan sakit atau karyawan yang lain dalam keadaan halangan tidak bisa menempati posisi tersebut, berlibur dan lain sebagainya. Kemudian promosi ini diberikan kepada karyawan yang tadi, kemudian diberikan kepadanya dan diminta untuk mengisi, dan jangka waktunya tidak lama, hanya sementara sampai orang yang digantikan tadi kembali bekerja. Kemudian yang selanjutnya yaitu promosi tetap atau permanent promotion. Yang dimaksud dari permanent promotion yaitu suatu bentuk promosi yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama sampai saatnya tiba dan karyawan yang bersangkutan dipromosikan atau dipindahkan ke posisi yang lainnya.
Kemudian yang selanjutnya yaitu promosi kecil atau small scale promotion. Apa sih yang dimaksud dengan promosi kecil? Yang dimaksud dengan promosi kecil yaitu promosi yang difungsikan, promosi yang difungsikan untuk meningkatkan keterampilan kerja karyawan atau pegawai. Dalam hal ini, hak, wewenang, tanggung jawab, dan pendapatan karyawan yang dipromosikan tetap tidak berubah. Jadi, promosi ini diberikan kepada karyawan yang dimana memiliki fungsi, dan fungsinya yaitu untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan yang ada dan diberikan kepada karyawan. Akan tetapi dengan promosi kecil ini, small scale promotion ini tidak diikuti dengan hak, wewenang, tanggung jawab, dan pendapatan masih tetap tidak berubah atau masih tetap sama. Kemudian promosi kering yang terakhir yaitu promosi kering, yaitu dry promotion. Apa sih yang dinamakan dry promotion? Yang dimaksud dengan dry promotion yaitu merupakan bentuk promosi dengan meningkatkan hak, wewenang, dan kewajiban tetapi pendapatan masih tetap sama. Ya, jadi yang dimaksud promosi kering yaitu hak-hak, kemudian kewajiban-kewajiban, terus kekuasaan dan sebagainya diberikan kepada karyawan tersebut, akan tetapi pendapatan atau gaji atau penghasilan masih tetap sama. Jadi itu jenis-jenis promosi, ada 4 jenis promosi. Kemudian yang selanjutnya subbab yang selanjutnya yaitu kecakapan kerja versus senioritas, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama kecakapan kerja, yaitu proses seseorang dipromosikan berdasarkan penilaian kecakapan. Ya. Pertimbangan promosi adalah keterampilan dan merupakan prioritas utama bagi orang-orang berbakat atau berpengalaman untuk dipromosikan. Kemudian pengalaman kerja atau senioritas, yaitu kenaikan pangkat atau promosi jabatan berdasarkan lamanya pengalaman profesional pegawai. Ya. Pertimbangan promosi adalah pengalaman kerja karyawan dan orang yang telah bekerja paling lama di perusahaan menjadi prioritas utama untuk promosi. Jadi sebetulnya kecakapan kerja dan senioritas ini cukup menyulitkan atau cukup sebagai tolak ukur atau pihak manajemen perusahaan biasanya agak kesulitan dalam menaikkan atau dalam memberikan jabatan terhadap dua pokok ini, antara kecakapan kerja atau pengalaman, dikarenakan kedua hal tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Akan tetapi dari kedua hal tersebut dapat diatasi. Caranya seperti apa? Yaitu tentunya dari pihak manajemen perusahaan atau lembaga pendidikan bisa membuat penilaian, penilaian yang dimana penilaian tersebut tidak dilihat dari sisi kecakapan kerja atau pengalaman, tetapi dilihat dari bentuk atau secara keseluruhan, apakah karyawan tersebut benar-benar meningkat atau enggak secara signifikan atau enggak dalam mendapatkan atau merespon hasil dari amanah yang sudah diberikan. Dengan adanya penilaian yang terus-menerus dari manajemen perusahaan, itu nanti bisa sebagai patokan apakah yang diambil antara kecakapan kerja atau senioritas. Jadi sebetulnya antara kecakapan kerja dan senioritas ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti itu. Kemudian lanjut, yang bab selanjutnya yaitu pemindahan karyawan. Di sebab pemindahan karyawan ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian dan peranan mutasi. Kemudian yang selanjutnya perlunya mutasi dilaksanakan. Kenapa mutasi itu harus dilaksanakan? Tentunya ada beberapa hal. Kemudian tujuan dari mutasi. Ya, tentunya kenapa kok ada mutasi, pasti ada tujuannya.
kemudian manfaat dengan adanya mutasi tersebut mestinya ada manfaat yang akan didapat baik dari perusahaan maupun dari karyawan itu sendiri. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pengertian dan peranan mutasi. Apa sih yang dimaksud dengan mutasi? Ya, yang dimaksud dengan mutasi pada hakikatnya sama dengan pemindahan. Jadi yang mutasi itu sama dengan pemindahan. Ya, kata lain dari mutasi itu pemindahan. Kemudian bisa disebut juga transfer dan job rotation karyawan. Jadi mutasi itu juga bisa disebut pemindahan, transfer, atau job rotasi karyawan. Dan yang dimaksud dengan mutasi itu apa? Yang dimaksud dengan mutasi yaitu suatu perubahan posisi atau jabatan atau tempat atau pekerjaan. Jadi yang dimaksud di sini itu perubahan posisi atau jabatan, ya jabatan atau tempatnya juga bisa berubah, ya atau ditempatkan dimanapun itu, atau pekerjaannya, untuk pekerjaannya itu berubah, yang dilakukan secara horizontal maupun vertikal, ya, yaitu promosi atau demosi dalam suatu organisasi. Jadi yang dimaksud di sini perubahan, ya, perubahan yang dimaksud perubahan di sini apa yang berubah? Ya bisa posisi, bisa jabatan, bisa tempat, bisa pekerjaan yang dilakukan secara horizontal. Berarti kalau jabatan dirubah secara horizontal, jadi ketika dia sudah mendapatkan atau sudah menempatkan di satu jabatan, dia dipindahkan ke jabatan yang lain, tentunya jabatan tersebut tingkatnya setara dengan jabatan yang semula. Kalau itu secara horizontal. Kalau secara vertikal berarti naik. Kalau naik atau ke bawah, kalau naik berarti otomatis nanti akan promosi jabatan. Kalau berbicara tentang jabatan, ya, bisa naik, bisa turun atau demosi. Demosi ini turun jabatan. Itu. Kemudian pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan karyawan. Jadi fungsi dari mutasi ini yaitu pengembangan karyawan. Kemudian tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam perusahaan. Seperti itu. Kemudian lanjut, kenapa perlu adanya mutasi? Ya, kenapa perlu adanya mutasi? Di sini ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu mutasi karena penempatan mereka dalam beberapa jenis pekerjaan yang dapat mereka lakukan dengan sempurna dan baik disesuaikan dengan kemampuan karyawan. Jadi mutasi di sini dilakukan dikarenakan ditempatkan kepada karyawan sesuai dengan kemampuan, ya sesuai dengan kemampuan. Jadi ketika karyawan tersebut sudah ditempatkan di satu jabatan, tetapi ternyata jabatan tersebut tidak mampu dilakukan dan melihat ada jabatan yang kosong, kemudian ternyata jabatan yang kosong itu kayaknya cocok dengan karyawan yang tidak mampu melaksanakan atau melakukan jabatan yang sudah itu, otomatis nanti akan dipindahkan ke jabatan yang kosong tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu mutasi pekerjaan dikarenakan bentuk pekerjaan yang dilakukan hanya monoton dan pekerjaan itu saja. Yang dimaksud di sini yaitu ketika seorang karyawan atau pegawai melakukan atau melaksanakan amanah, tetapi dalam hal ini seorang pegawai tersebut melaksanakan amanah tersebut hanya sekedar monoton saja, ya, hanya itu saja, tidak ada peningkatan, malah bahkan adanya penurunan, otomatis dari pihak manajemen perusahaan nanti akan memindah ke jabatan yang lain, ya jabatan yang lain, entah setara ataupun malah akan diturunkan atau demosi. Kemudian yang ketiga yaitu mutasi pekerjaan dikarenakan tidak selaras dengan kepribadian karyawan, dan cara yang efektif yaitu dengan memindahkan karyawan yang terlibat ke pekerjaan lain yang lebih sesuai.
Maksudnya seperti apa? Maksudnya yaitu ketika ada seorang karyawan sudah ditempatkan di satu jabatan, tetapi ternyata jabatan yang ditempati itu tidak sesuai dengan seorang karyawan tersebut. Oleh karena itu, pihak manajemen harus memindahkan. Kenapa tidak sesuai? Karena pada hakikatnya kepribadian orang yang ditempatkan pada jabatan tersebut ternyata tidak sesuai. Contohnya ketika orang memiliki kepribadian yang cenderung pendiam dan tidak beda dengan orang yang easy going, ya. Ketika memiliki kepribadian cenderung pendiam, tapi ternyata dari pihak manajemen perusahaan memberikan jabatan yang dimana jabatan tersebut atau jabatan atau pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut banyak berhubungan dengan orang lain, contohnya seperti customer service atau sales atau marketing dan sebagainya. Jadi dilihat dari hal itu semua tidak sesuai dengan kepribadian dari karyawan atau pegawai tersebut, sehingga dari manajemen perusahaan bisa memindahkan ke posisi yang lain yang sesuai dengan kepribadian yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu terjadi perubahan komposisi tenaga kerja yang relatif meluas, yang terdiri dari beberapa bagian atau organisasi yang menyebabkan kelebihan di satu pihak dan kekurangan di pihak yang lain. Jadi, apabila ada perubahan komposisi tenaga kerja yang dimana atau divisi dan divisi yang lain, katakanlah di divisi A, ternyata di divisi A itu jumlah karyawannya melebihi, ya, jumlah karyawan melebihi dari kebutuhan, dan divisi B ternyata jumlah karyawannya kurang, ya, jumlah karyawannya kurang. Dari pihak manajemen perusahaan tentunya akan mengurangi karyawan yang ada di divisi yang kelebihan karyawan dan diberikan atau ditempatkan di divisi yang kekurangan karyawan, agar nanti dalam proses perjalanan perusahaan nanti bisa berjalan efektif dan efisien. Kemudian tujuan dari mutasi, tentunya kenapa diadakan mutasi, tentunya ada banyak sekali tujuan, ya. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas karyawan. Tentunya ketika diadakan mutasi, karyawan yang dipindahkan itu, ya, dimutasi itu biar lebih produktif dan bisa berkembang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya menyeimbangkan para karyawan dengan komposisi jabatan. Jadi kenapa dipindah? Karena komposisi jabatan yang sudah ada di perusahaan itu kemudian disesuaikan, ya. Yang menyesuaikan yaitu jumlah karyawannya. Kalau komposisi jabatannya sudah disesuaikan jumlahnya berapa, kemudian dihitung SDM karyawannya itu berapa, kemudian diplotkan di jabatan-jabatan tersebut. Kemudian yang selanjutnya menambah dan memperluas pengetahuan karyawan. Dengan perpindahan atau mutasi jabatan, otomatis karyawan dapat menambah dan memperluas pengetahuan yang mereka miliki. Kemudian yang selanjutnya meniadakan kebosanan atau kelelahan karyawan. Dengan adanya mutasi, otomatis yang karyawan yang biasanya berada di jabatan tersebut otomatis nanti akan mendapatkan tempat yang baru, ya. Tentunya yang namanya bosan insya Allah akan hilang, ya, yang namanya bosan akan hilang. Kemudian nanti juga tentunya akan beradaptasi dengan jabatan yang baru. Kemudian yang selanjutnya menciptakan insentif dan mendorong karyawan untuk mengupayakan kemajuan profesional yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya menegakkan hukuman atau sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Jadi mutasi jabatan dilakukan bertujuan apa? Tujuannya untuk menegakkan hukuman. Jadi
kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai, di situ fungsi dari mutasi yaitu memberikan hukuman atau sanksi terhadap karyawan tersebut. Fungsinya apa? Agar nanti kedepannya tidak diulangi lagi. Bisa berupa demosi, ya, penurunan jabatan, atau juga pemindahan jabatan yang setara. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesadaran dan penghargaan atas kinerja. Ya. Kemudian selanjutnya untuk meningkatkan semangat kerja melalui kompetisi terbuka, untuk meningkatkan tindakan keselamatan, menyesuaikan pekerjaan dengan kesehatan karyawan. Jadi dari pihak manajemen perusahaan tentunya sudah melihat, ya, untuk melihat lama bekerja dari karyawan, terus usia karyawan dan sebagainya, bentuk kesehatan dan sebagainya. Tentunya dengan melihat itu semua dari manajemen perusahaan nanti akan memetakan ternyata dengan hal seperti ini ternyata ada karyawan-karyawan yang perlu dipindah, ya. Dengan pertimbangan apa? Pertimbangan dari kesehatan yang dilakukan oleh atau kesehatan yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara dipindahkan ke jabatan yang lebih ringan, tidak berat seperti sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyelesaikan perselisihan antar rekan kerja. Jadi jikalau ada perselisihan antar rekan kerja, langkah yang paling bagus yaitu dimutasi atau dipindahkan entah itu dua-duanya atau dipindahkan salah satu dari karyawan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat mutasi, ya. Tentunya mutasi atau perbedaan ini ada beberapa manfaat, ya. Manfaatnya yaitu yang pertama, memenuhi persyaratan staf bagian atau unit yang kekurangan staf tanpa memperkerjakan staf eksternal. Jadi pihak perusahaan memeta kekurangan SDM yang ada di dalam, karyawan yang ada di dalam, kemudian tentunya menempatkan karyawan sesuai dengan hal-hal yang sesuai dengan jabatan yang kosong itu, agar nanti tidak perlu memanfaatkan staf-staf eksternal. Kemudian yang selanjutnya yaitu terwujudnya keinginan karyawan sesuai dengan minat dan pekerjaannya masing-masing. Tentunya mutasi ini dilakukan ketika seorang karyawan tentunya memiliki minat dan bakat tertentu. Katakanlah karyawan A memiliki bakat yang ini, kemudian yang B memiliki bakat yang ini. Kemudian dari manajemen perusahaan berupaya menyalurkan bakat tersebut ke jabatan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu memastikan keyakinan karyawan bahwa mereka tidak akan diberhentikan karena ketidakmampuan. Kemudian yang selanjutnya motivasi karyawan. Jadi dengan adanya mutasi, otomatis karyawan akan lebih termotivasi, ya. Khususnya ketika mutasi ke promosi jabatan atau perpindahan kenaikan jabatan. Dari sini karyawan akan termotivasi, ya, akan termotivasi dan itu semua juga akan berdampak juga terhadap perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu mengatasi kebosanan karyawan pada pekerjaan, jabatan, atau tempat kerja yang sama. Jadi dengan adanya seperti itu, insya Allah karyawan akan terhindar dari yang namanya bosan. Contohnya tadi mutasi tempat kerja, ya, bisa ditempatkan di tempat yang lain seperti itu. Kemudian yang terakhir, sebab yang terakhir yaitu rencana promosi dan pemindahan. Tentunya setiap perusahaan harus memiliki rencana promosi dan pemindahan yang jelas. Fungsinya apa? Fungsinya
ketika ada perencanaan yang bagus dan jelas dari pihak karyawan akan melihat, oh jadi ketika saya habis dari jabatan ini nanti akan naik ke jabatan ini, kemudian selanjutnya dari jabatan ini akan naik ke jabatan ini dan sebagainya. Dengan adanya itu semua, otomatis dari pihak karyawan akan nanti akan termotivasi untuk lebih giat dalam mengerjakan amanah-amanah yang diberikan kepada karyawan tersebut. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pihak perusahaan terkait dengan rencana promosi dan pemindahan. Yang pertama yaitu hubungan horizontal dan vertikal dari masing-masing jabatan. Semua jabatan karyawan yang ingin dipindahkan atau dipromosikan tidak dapat ditempatkan pada posisi apapun. Karyawan harus ditugaskan ke jabatan pekerjaan yang terkait dengan jabatan pekerjaan sebelumnya. Oleh karena itu, perlu ditentukan rasio vertikal horizontal setiap pekerja sebelum transisi pekerja. Kemudian yang kedua, penulisan kecakapan pegawai. Setelah hubungan vertikal dan horizontal terjalin, penilaian kompetensi harus dilakukan untuk menentukan kandidat mana yang akan dipromosikan atau dipindahkan ke jabatan yang kosong. Penilaian yang dilakukan mengumpulkan informasi tentang personil mana yang harus dipromosikan dan personil mana yang harus dipindahkan. Jadi dalam hal ini pihak manajemen perusahaan harus berusaha ya menilai, memilah dan memetakan ya dari sejumlah karyawan yang ada mana yang layak untuk dipromosikan dan mana yang layak untuk dipindahkan. Kemudian yang terakhir yaitu perakiraan lowongan data pegawai atau karyawan. Jadi ada dua cara ya. Cara yang pertama yaitu dengan terlebih dahulu mendapatkan data turnover pegawai dan kemudian menentukan proyek-proyek yang diharapkan dibuka. Kemudian yang kedua, memprediksi lowongan perusahaan, ditentukan dengan membuat skema organisasi berdasarkan usia karyawan. Jadi yang kedua di sini yaitu membuat prediksi lowongan perusahaan. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan warna kepada usia, antara usia 20 sampai atau buat skema antara usia 20 sampai 30 diberi warna hijau, katakan seperti itu, kemudian usia 30 sampai 40 di warna kuning dan sebagainya. Jadi dengan adanya skema seperti itu, pihak manajemen perusahaan dapat memprediksi dengan mudah kira-kira lowongan pekerjaan yang mana yang dibutuhkan dan nantinya tentunya akan membuka lowongan pekerjaan yang baru. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang sudah kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.